Oh ya, ini udah pas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah, yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurulillah, kita memanjatkan puji, syukur, terima kasih kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan hingga di tahun yang kedua, di masa pandemi ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan keselamatan. Pada sisi yang lain sudah banyak saudara-saudara kita yang meninggal dunia dikarenakan sebab wabah ini. Maka selayaknya bagi kita untuk berhati-hati, menjaga diri, menerapkan protokol kesehatan, kemudian memanfaatkan sisa waktu yang ada ini untuk beribadah kepada Allah, menuntut ilmu, mengamalkannya, kemudian mendakwahkan kepada orang-orang di sekitar kita, agar Allah senantiasa memberkahi usia kita, sisa-sisa yang terakhir. Dan tidak lupa pula senantiasa berdoa, memohon istiqomah, agar diberikan keistiqomahan, eksis terus berjalan di atas jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Aqidah Ar-Raziyah ini, tulisan Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi hafizahullahu taala. Kita sampai di halaman 46 kalau saya tidak salah. 49. Sekarang 49. Ya, 49. Berarti pembahasan tentang 10 sahabat yang dijamin masuk surga sudah selesai ya. Bagaimana kemarin cara menghafal nama 10 sahabat yang dijamin masuk surga? Jembatan keledainya apa? 4 ain, terus 3 sin, terus 2 alif, terus 1 ta. 4 ain. Siapa itu? Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf. Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf. Kemudian 3 sin. Siapa itu 3 sin? 3 sin ya, bener ya? 2 sin. Yang 3 apa? 3 alif. Siapa 3 alif itu? Abu Bakar, Abu Bakar, terus 3 alif. Az-Zubair Ibnul Awam, terus satu lagi 3 alif siapa? Dilihat catatannya. Boleh open book. Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, itu 4 ain. Kalau 3 alif, Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Ya. Abu Bakar, Az-Zubair Ibnul Awam, dan Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Kalau 2 sin, Sa'ad bin, kok bin Malik tuh? Sa'ad bin Abi Waqqas, terus Said bin Zaid, ya, bukan Malik ya. Said bin Zaid, terus 1 ta. Talhah bin Ubaidillah. Itu adalah cara menghafal 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Asyratul mubasysyarina bil jannati, 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Bukan berarti sahabat Nabi yang dijamin masuk surga hanya 10, tidak. Tetapi ke-10 ini memiliki keutamaan dibandingkan yang lain. Karena di sana ada banyak sahabat lain yang juga dijamin masuk surga. Seperti Bilal bin Rabah, ya. Bilal bin Rabah yang suara sendalnya sudah terdengar oleh Nabi di dalam surga. Itu nas, dalil dari Nabi bahwasanya Bilal bin Rabah itu min ahlil jannah. Kemudian keluarganya Ammar bin Yasir, ya, ketika ayahnya Ammar dibunuh oleh orang kafir, ketika ibunya Ammar bin Yasir bernama Sumayyah juga dibunuh oleh orang kafir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihatnya, Rasulullah hanya mendoakan, sabron ya ala Yasir fa inna mau'idakal jannah. Bersabarlah wahai kalian keluarga Yasir, karena sesungguhnya janji bagi kalian adalah surga. Kemudian para sahabat yang menjadi peserta perang Badar, Nabi mengatakan qulu li ahli badrin isna'u ma syi'tum. Allah Subhanahu wa taala menyatakan qulu li ahli badrin isna'u ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Ya, berbuatlah sesukamu, aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Para peserta perang Badar, dan itu jumlahnya sedikit, tidak banyak, 300-an, ya. Pernah saya ngitung, itu berarti 1 orang sahabat itu harus mengalahkan 9 orang pada peristiwa perang Badar, dan menang itu. Pasukan musuh banyak sekali, para sahabat jumlahnya sedikit. Ketika dirata-rata, ya, kurang lebih 1 orang sahabat itu harus menghadapi 9 orang. Ada master bela diri di zaman sekarang dikeroyok wong songo menang itu. Ada tuh.
Tak iruh wonge kok ngopo. Wong yang musuh satu lawan satu aja menggeh-menggeh ya. Menggeh-menggeh rayune teng penyonyo. Ya meskipun menang tapi dia kan teng penyonyo. Itu 1 lawan 1. Apalagi 1 lawan 9. Semua instruktur bela diri yang pernah saya kenal, gimana sikap kita kalau kita menghadapi 9 orang? Jawabannya sama, ijma, melarikan diri. Ya pengen mati ya, musuh 9 orang. Itu kalau kita mengandalkan kekuatan fisik, kekuatan senjata, kekuatan strategi berang, seperti itu kasusnya. Tetapi kalau kita mengandalkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti itu. Kata Allah, "Wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat ala fi'atin katsiratin biiznillah." Betapa banyak kelompok yang sedikit itu mengalahkan kelompok yang banyak atas izin Allah. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kalian tolong agama Allah, Allah akan menolong kalian dan akan mengokohkan kaki-kaki kalian, kata Allah. Jadi sumber kekuatan kaum muslimin bukan terletak pada pedang, alutsista, jumlah yang banyak, kekuatan militer, ya fisik sing metrekol gotot-gotot, ya, ting pecotot itu tricep dan bicepnya, ya six pack, nek one pack nggak masuk ke situ. Bukan di situ sumber kekuatan kaum muslimin, tapi kekuatan mereka ada pada Allah. Dan Allah tidak akan pernah menolong hambanya kecuali ketika si hamba tersebut kembali kepada Islam yang murni, yang bersih dari berbagai macam penyimpangan. Penyimpangan akidah, penyimpangan ibadah, baik berupa kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, kemungkaran. Kalau kaum muslimin kembali kepada ajaran agama mereka yang murni, maka Allah akan menolong mereka. Meskipun secara nalar, secara akal kayaknya tidak mungkin menang. Ibrahim alaihi salam itu 1 orang loh, musuh 1 negara, ya, melawan Namrud. Mungkin menang nggak? Nggak mungkin kalau secara nalar. Dan dibakar itu selamat nggak? Secara nalar tidak mungkin. Ya, tapi Allah mengatakan ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan membawa keselamatan bagi Ibrahim. Musa juga begitu. Alutsista apa yang dimiliki Musa? Tongkat kayu. Ya, melawan satu kerajaan, raja yang pongah, yang kaya raya, dengan prajuritnya, bala tentara yang banyak, tukang sihirnya banyak, tukang santetnya banyak. Ya, tetapi ketika hamba-hamba Allah kembali kepada Allah, kepada akidah yang benar, yang lurus, ideologi yang mencocoki Al-Quran dan Sunnah, dan ideologi yang dianut oleh para ulama ussalaf, ketika itulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan pertolongannya kepada kaum muslimin. Jadi fokusnya ahli sunnati wal jamaah itu memang berdakwah, membersihkan noda-noda kesyirikan, noda-noda kebid'ahan, akidah-akidah yang menyimpang, dibersihkan dari hati-hati kaum muslimin sampai kelak mereka menghadap Allah dengan membawa qalbun salim. Ya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Akan datang satu hari harta dan anak-anak tidak bermanfaat kecuali orang yang menghadap Allah dengan membawa hati yang selamat. Selamat dari berbagai penyimpangan, selamat dari berbagai kesyirikan, kebid'ahan, yang besar maupun yang kecil. Seperti itu. Nah, kita melanjutkan di halaman 49. Qala wattarahumu ala jami'i ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah merupakan prinsip sunnah berikutnya. Pokok-pokok agama yang fundamental. Setiap orang Islam wajib untuk bertarahum, ya, bertaradhi kepada seluruh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tarahum itu rahimahullah, taradhi radhiyallahu anhu. Dan ahli sunnah tidak suka menyingkat-nyingkat. Abu Hurairah RA. Itu. RA ya apa? Ya. Hah? Raudatul Atfal. RA. Radhiyallahu anhu. Donga kok disingkat-singkat.
Misalnya berdoa zahabat dhama'u wabtalatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Mau antum singkat ketika berdoa gitu? Di ZM apa lagi? Zahabat dhama'u wabtalatil uruku WTU wa thabatal ajru insyaallah. Disingkat-singkat. Ketika taradhi itu disingkat, sholawat kepada Nabi disingkat, itu yang terbetik di kepala kita ya singkatannya, bukan bacaan doanya, bener nggak? Nabi Muhammad SAW. Jadi lisan kita pun kadang Arab Sallallahu Alaihi Wasallam itu ya malas. Adapun ahli sunnah mereka tak kenal jemu, tak kenal malas. Ya, keistiqomahan mereka di dalam bersolawat, di dalam bertaradhi kepada para sahabat mengalahkan ya ketidakjemuannya burung kenari. Burung kenari itu kan mengangguk-angguk sepanjang hari, tak kenal jemu-jemu. Benar nggak? Padahal dia hanya mengangguk-angguk. Sedangkan kita membaca sholawat dan bertaradhi. Allah saja bertaradhi kepada para sahabat. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka. Dan mereka para sahabat juga ridha kepada para sahabat. Jadi ciri ahli sunnati wal jamaah itu mereka ya bertarahum, bertaradhi. Ketika disebut sahabat, nama salah seorang sahabat Nabi, maka mereka akan mengucapkan radhiyallahu anhu. Kalau putri radhiyallahu anha. Kalau sahabatnya dua, radhiyallahu anhuma. An ibni Umar, dari Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab. Jazakallahu khairan. Ki apa iki? Oh, telo. Sajane telo. Iki malam apa ta? Malam Jumat ya sajane telo. Alhamdulillah. Muga marek lho tero iki Mas aku. Jos kuwi. Sampai mana tadi? Ya, bertaradhi. Itu diantara kewajiban kita kepada para sahabat. Kemudian disebutkan di sini asy-syarah di dalam penjelasannya, nawahallahu azza wa jalla bifadli ashabi nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan penghormatan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan penghormatan bifadli ashabi nabiyhi, keutamaan para sahabat nabinya sallallahu alaihi wasallam fi ayatin katsiratin min kitabihi, di ayat yang sangat banyak di dalam kitabnya, itu di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi Allah sendiri memuji para sahabat. Wa madahahum bisinfaihimul ma'rufina al-muhajirin wal ansar. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji mereka dengan dua kelompok mereka yang sudah sangat ma'ruf, yaitu kelompok muhajirin dan kelompok ansar. Kaum muhajirin itu penduduk asli Makkah yang kemudian berhijrah ke Madinah. Penduduk asli Makkah yang masuk Islam menjadi sahabat Nabi. Ketika turun perintah hijrah, mereka berhijrah ke Madinah. Seandainya saya hidup di masa Nabi, saya akan menjadi sahabat. Alangkah enaknya ya. Gitu. Nggak kuat antum menjadi sahabat Nabi. Siap antum dikelekarke di atas arang yang membara seperti Khabbab ibnul Arat sampai punggungnya keluar cairan, dan dari cairan punggung itu arangnya sampai padam. Karena Khabbab ibnul Arat itu seorang pembuat pedang, seorang empu. Kita juga punya empu, alhamdulillah, Ki Ageng Brengosan. Ya, memiliki karya handmade yang sudah sangat teruji. Nanti boleh antum studi banding ke sana. Pertapaannya ada di gunung sebelah kidul sana. Jadi Khabbab ibn al-Arat itu seorang pandai besi. Dia ditangkap dan ditelentangkan di atas arang yang membara sampai arang itu mati karena cairan yang keluar. Siap kita dibegitukan untuk menjadi sahabat Nabi. Tetapi Khabbab ibn al-Arat tidak bergeser sedikitpun keimanannya. Sampai pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat punggungnya Khabbab yang belegong-belegong, seperti ada parit-parit di punggungnya karena bekas apa? Ya bahasa kita disate itu, ya, hidup-hidup, sehingga punggungnya itu ada lubang-lubang yang merata. Nabi
Sallallahu alaihi wasallam menangis melihat pengorbanan Khabbab ibnul Arat radhiyallahu taala anhu. Siapkah kita menjadi Bilal bin Rabah? Jangan-jangan kalau kita hidup di masa Nabi malah kita menjadi orang yang tidak kuat keimanannya, tidak kuat diancam, disuruh hijrah tidak mau, berjalan kaki hijrah dari Mekah menuju Madinah. Selama berminggu-minggu, berpekan-pekan, meninggalkan kampungnya, keluarganya, sanak saudara, tetangga, hartanya ditinggal semua. Termasuk tanah yang dimiliki yang berdekatan dengan Ka'bah, tentu harganya mahal sekali itu. Properti yang ada di sekitaran Ka'bah mahal, lawang semeter. Itu di Malioboro itu tanah itu sudah ngukurnya pakai ubin, satu ubin itu loh. Kotaan keramik ini biaya sewanya setahun itu sekian juta. Sak tegel di Malioboro. Nggak percaya silakan cek, tanya sama Mbah Google, bener nggak? Di Malioboro itu sewa itu nggak beli. Sewa lokasi untuk jualan itu ngitungnya sudah satu ubin begini, satu ubin berapa puluh juta gitu untuk satu tahun. Apalagi properti yang ada di dekat Ka'bah ditinggalkan sama sahabat muhajirin itu dalam rangka untuk apa? Lebih ngeman, lebih membela, lebih mengutamakan akidahnya. Ya firru bidinihi, mereka lari dengan membawa agamanya untuk menyelamatkan agama kita. Bainaman nasul yawm, berbeda dengan manusia di zaman sekarang itu. Ya, mereka malah justru banyak yang mengorbankan agamanya demi untuk mendapat dunia yang kecil sekali. Ya, mie instan, beras. Na'udzubillah min dzalik. Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Surat At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali, orang-orang yang mendahului untuk pertama kali masuk Islam, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan kaum muhajirin, dari kalangan ansar, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, orang-orang yang mengikuti akidah mereka, orang-orang yang mengikuti metode beragama mereka. Jadi kalau antum ikut pengajian di doktrin, ini dalile Al-Quran, dalile hadis, jangan langsung ditelan. Pemahaman itu dipahami nggak oleh muhajirin dan ansar? Akidah seperti ini diyakini tidak oleh para sahabat dari kalangan muhajirin wal ansar? Kita cek dulu. Karena Al-Quran sunnah tok tidak cukup. Makanya Allah Ta'ala, dan yang mengikuti mereka para kaum muhajirin dan ansar, para salaf umat ini, pendahulu umat ini. Maka tidak ada jalan keselamatan bagi kita kecuali kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan mengikuti metode para sahabat di dalam beragama. Para sahabat itu kalau sudah dengar dalil, enggak dipikir-pikir, disuruh untuk menenggelamkan lalat yang hinggap di kopinya, tenggelamkan. Terus lalatnya dibuang terus diminum, ora diombe sak lalere. Tapi orang di zaman sekarang kan enggak begitu. Wah, lah nek ngono kuwi terus piye ora mathuk kuwi ngejak ra omah. Na'udzubillah min dzalik. Wong perintahnya Allah, perintahnya Nabi. Allah yang mencipta manusia. Allah itu yang mencipta manusia, Allah yang lebih tahu mana aturan yang terbaik untuk manusia, meskipun kadang manusia itu orang ngerti, meskipun kadang manusia enggak paham. Seperti itu. Orang yang pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Jadi kalau kita ingin diridhai oleh Allah, ikutilah jalan para sahabat. Ikuti jalan para sahabat, ikuti akidah para sahabat, ikuti ibadah para sahabat. Yo ra iso nek kompleks 100% lah, sing ngongkon 100% yo sapa? Kata para ulama, illam takunu mithlahum fatashabbahu
Innat tashabbuha bil kirami falahu. Jika kalian tidak bisa mengikuti 100% jejak orang-orang yang mulia, fatashabahu, minimal lagi madani. Minimal kita menyerupai orang-orang yang soleh, orang-orang yang mulia dari kalangan sahabat. Innat tashabbuha bil kirami falahu. Karena menyerupai orang-orang yang mulia itu adalah sebuah kemenangan. Tapi para pemuda Islam di zaman sekarang menyerupai siapa? Pemain bola. Ya, ndase digawe jambul. Kayak abang ijo. Kuning. Bareng ngadeg nang pinggir dalan. Ya, arep dadi bangjo apa piye le kowe iki? Ngen kaya bule ya. LKMD. Londo kok mung ndase. Ya, ya tetep ndomble, ya tetep sawo mateng. Sing kaya londo meng cete tok, cet rambut. Niku kodanane wis luntur keblok. Wong cete kuwi murahan ya nganggo teres. Anting-antingnya tutup pakoa. Untuk apa? Menyerupai siapa kita? Menyerupai orang yang mulia itu adalah sebuah kemenangan. Jadi antum itu jangan disibukkan dengan fashion ya, model. Hatta yang sudah ngaji itu jangan sibuk. Waduh, modelnya saiki bentuknya nyucuk mana? Engko bar nyucuk kuwi 10 tahun berikutnya bentuknya kelambi iki dadi bengkeluk. Sudah. Apa yang beredar pada umumnya aja kita pakai. Nek kita mengikuti mode, mengikuti fashion, maruwet dhewe. Ya. Terombang-ambing nanti. Mengikuti jejak para sahabat itu adalah sebuah kemuliaan dan kemenangan. Wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Dan Allah Subhanahu wa taala menyiapkan bagi mereka, bagi siapa? Bagi para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Apa yang Allah siapkan? Jannat, surga-surga. Bukan satu surga, tapi surga yang banyak. Tajri tahtahal anhar, yang mengalir di bawah surga itu sungai-sungai yang banyak. Ada sungai susu, ada sungai air tawar yang segar dan jernih, ada sungai khomer, ya. Sungai khomer, iya. Sungai dem-deman, bukan. Khomer di surga itu tidak bikin mendem, ya, dan tidak bau seperti khomer di dunia. Jadi minum itu seger waras, bergenggeng dan tuman, dan tidak akan pernah kenyang, dan tidak mengenal bosan. Itu khamr di surga. Halal nanti ketika sudah di surga. Adapun di dunia khamr hukumnya haram karena memabukkan. Khalidina fiha abada. Mereka kekal abadi di dalam surga itu. Dzalikal fawzul azim, dan itu adalah merupakan kemenangan yang teramat sangat agung, yang besar. Sebaliknya, orang yang menyimpang dari jalan para sahabat itu diancam neraka oleh Allah. Yang mengikuti akan disiapkan surga mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal abadi. Yang tidak mengikuti akidahnya para sahabat, tidak mengikuti metodologi beragamanya para sahabat, sikap di dalam beragamanya para sahabat, mereka disiapkan neraka. Mana dalilnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." Tidak main-main. Neraka yang disiapkan untuk orang yang berpaling dari jalan para sahabat bukan neraka sembarangan. Neraka apa? Jahannam, naudzubillah min dzalik. Neraka yang paling mengerikan. Wa may yushaqiqir rasul, barang siapa menentang perintah Rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas bagi dia jalan petunjuk, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalan selain jalannya orang yang beriman. Antum bisa cek kitab tafsir yang mana saja, tafsir ahli sunnah ya. Jalannya orang yang beriman di dalam ayat tersebut adalah jalannya para sahabat. Barang siapa mengikuti jalan yang bukan jalannya para sahabat, nuwallihi ma tawalla, kata Allah, kami akan biarkan dia di atas kesesatannya.
wa nuslihi, tidak akan diberi hidayah. Nauzubillahi min dzalik. Tapi kok ya ada ya orang tidak mengikuti jalan sahabat kemudian dia diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ada beberapa kemungkinan. Satu, yang disebutkan Allah itu adalah kondisi kebanyakan orang. Yang kedua, bisa jadi dia tidak mengikuti jalan para sahabat karena belum tahu. Ketika sudah tahu, dia akhirnya mengatakan sami'na wa ata'na, dan berlapang dada mengikuti Al-Quran dan Sunnah dan jalannya para as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia dalam kesesatannya, wa nuslihi jahannama, dan kami jebloskan dia ke dalam neraka jahanam. Wa sa'at masira, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Tempat kembali itu ya sudah terminal terakhir. Kalau di dunia ini dia bukan terminal terakhir. Di dunia ini seperti kita di alam kandungan sementara. Alam barzah juga sementara. Ya, padang mahsyar sementara. Tapi kalau sudah surga neraka itu sudah poncot, mentok. Ya, tempat kembali yang terakhir. Surga atau neraka. Maka seorang yang bijaksana, ya, seorang yang memiliki kepedulian terhadap keselamatannya di akhirat, dia tidak akan berpikir panjang untuk mengikuti jejak-jejak para salafus saleh yang telah Allah ridhoi. Kama madaha man jaa minhum ba'da hadzaini sinfaini, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga memuji man jaa minhum, yang datang dari kalangan para sahabat, ba'da hadzaini sinfaini, setelah dua kelompok ini, yaitu para sahabat selain kaum muhajirin dan ansor. Apakah dari kalangan orang Arab ataupun yang non Arab? Coba, ada yang bisa menyebutkan sahabat Nabi yang non Arab? Contohnya Salman Al-Farisi, dari mana dia? Persia. Persia itu bukan Arab ya. Jadi Iran itu bukan Arab. Meskipun rupanya kayak Arab. India ya juga bukan. Meskipun rupanya kayak Arab. Itu. Dan pernah ada penelitian ahli sejarah, saya sampaikan secara ringkas saja sebagai bentuk kawruh sapolo. Kawruh sapolo itu ya sekedar informasi ringan. Bahwasanya orang-orang Syiah yang menggambarkan Ali bin Abi Thalib, gambar yang beredar di kalangan orang-orang Syiah di dunia internasional itu setelah diteliti itu tidak ada unsur-unsur Arab di dalam gambar tersebut. Padahal Ali bin Abi Thalib itu seorang Arab, tapi gambar yang beredar menggambarkan Ali bin Abi Thalib itu lebih mirip kepada ras Persia. Kemudian pedangnya Ali bin Abi Thalib yang katanya namanya apa? Pedangnya Ali bin Abi Thalib namanya apa? Dzulfiqar. Dzulfiqar itu memiliki dua mata pedang. Jadi pedangnya ini gede, terus pucuknya ini bercabang seperti ini. Katanya kalau perang ya musuh membabat ini dicocok begini, terus dibanting, jatuh pedangnya kono babat. Gitu. Itu bukan model pedangnya Ali bin Abi Thalib. Iku gaweane orang-orang Syiah. Dan pedang bermata dua seperti itu merupakan senjata khas orang-orang Persia di zaman dulu. Itu pula yang dipakai oleh Abdurrahman bin Muljam untuk menebas Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi orang-orang Syiah itu sudah banyak menyusupkan satu anggapan yang kemudian diyakini oleh banyak kaum muslim. Ali bin Abi Thalib punya pedang Dzulfiqar itu bentuknya cawang seperti ini. Tidak benar. Oh, ini gambarnya Ali bin Abi Thalib. Padahal itu enggak ada unsur Arabnya sama sekali. Itu semuanya murni intervensi dari kalangan orang-orang Syiah. Kemudian setiap kali disebut nama Ali, mereka tidak bertaradhi, tapi diganti dengan apa? Karramallahu wajhah. Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan wajahnya. Meskipun secara makna itu benar, doa yang baik, tetapi yang menggunakannya itu kebanyakan dari orang-orang Syiah yang kemudian banyak orang ahlu sunnah ketularan itu. Ketika disebut Ali menyebut karramallahu wajhah. Padahal yang paling utama ya radhiyallahu anhu. Wallahu ta'ala alam bisawab.
Faqala subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala juga memuji sahabat yang datang setelah Muhajirin wal Ansar. Allah berfirman, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Tidak sama di antara kalian orang yang berinfak sebelum Fathu Makkah dan berjihad dengan orang yang berinfak setelah Fathu Makkah. Jadi senioritas di dalam Islam itu dijunjung tinggi. Yang pertama masuk Islam dipuji. Yang beramal sebelum Fathu Mekah pahalanya lebih besar daripada yang beramal setelah Fathu Mekah. Masuk Islam setelah Fathu Mekah. Seperti itu. Senioritas di dalam Islam itu dijunjung tinggi. Seorang pemuda misalnya dia ngaji, pinter dia, jenius, ya diberikan oleh Allah zakat. Ya, dia tetap wajib untuk menghormati seniornya di dalam ilmu, di dalam dakwah, ya, di dalam aktivitas sosial. Bukan mentang-mentang pinter kemudian sopo siro sopo ingsun. Ya kayak gitu wae ning bodho cek pinter aku, ora mudeng kayak gini. Ketoke sangar to padahal plok kae. Naudzubillahi min dzalik. Itu pemuda yang utu zakaan walam utu zakaa. Pemuda yang diberikan kecerdasan tetapi tidak diberikan kesucian jiwa. Tidak berkah ilmu dari pemuda seperti itu. Orang yang sombong, tinggi hati. Kata Syekh Bakar Abu Zaid di dalam kitab Hilyatu Talibil Ilmi, al-ilmu harbun minal makanil ali, al-ilmu harbun minal fatal muta'ali, kasaili harbun minal makanil ali. Ilmu itu akan lari dari pemuda yang sombong, tinggi hati, ujub, sebagaimana air itu lari dari tempat-tempat yang tinggi. Jurumnya kan tamping limo. Iya. Maca kitab yo sok yo mlaku yo sok yo macet. Itu jenenge bukan khatam ping 5 itu. Karena rata-rata orang itu ketika ngaji mazhabnya bungen tuwa. Mlebu kuping tengen metu kuping kiwa. Wes ngono tok, ora ana sing nyantol ning kene. Bablas ngono tok. Jadi kepalanya gur liwat, jeleb ngek ngono tok. Karena apa? Di antara sebabnya banyak para pemuda yang tinggi hati. Maka sebagai penuntut ilmu harus senantiasa rendah hati. Ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Mereka itu ya, lebih utama derajatnya dibandingkan orang yang berinfak dan berjihad setelah Fathu Makkah. Wa kullu wa'adallahul husna, dan masing-masing dijanjikan oleh Allah kebaikan baginya. Tetapi tentu yang pertama kali masuk Islam derajatnya lebih tinggi di sisi Allah. Jadi para sahabat pun juga berderajat-derajat, tetapi semuanya wajib kita doakan. Ya bertaradhi. Kama madaha jami'a ashabihi bilafdhin yajma'uhum jami'a. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat dengan lafaz yang umum seluruhnya. Jadi pujian Allah itu terkadang kepada personal sahabat, terkadang pada kaum muhajirin, terkadang pada kaum ansor, terkadang pada kaum muhajirin dan ansor sekaligus, terkadang orang-orang yang berislam sebelum Fathu Makkah, terkadang Allah memuji seluruh para sahabat. Dan di antara pujian yang umum firman Allah Ta'ala, Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Muhammad, siapa itu? Para sahabat. Maksud awake dhewe. Para sahabat yang bersama Muhammad. Asyidda'u 'alal kuffar, tegas kepada orang kafir. Ya. Mas ini karena mau menjelang hari raya kita, sampean diminta untuk menggunakan topi yang menjadi ciri khas kita. Sebagai bentuk toleransi. Para sahabat enggak bisa. Batas toleransi jelas. Apa itu? Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagi saya agama saya. Ente silahkan laksanakan ajaran ente. Saya tak melaksanakan ajaran saya. Jangan dicampur baur. Wala talbisul haqqa bil batil. Para pemuda sekarang ini sudah banyak yang terkena virus sekulerisme, liberalisme. Itu. Ya bocah yang ganteng-ganteng kae, Wan. Ya kuliah, Wan. Rapi-rapi, melitit-melitit. Nah, di antara ciri ya. Meskipun itu tidak secara mutlak ya.
Tapi kok ketika saya melihat ciri itu saya langsung suudzon. Dia menggunakan kaos, ya, di punggungnya itu ada logo-logo semua agama. Islam itu dilogokan bulan dan bintang. Kok ngendi jane iki? Logo Islam bulan dan bintang. Ya, cenah kok mesake sing gambar Ka'bah. Kemudian setelah logo bulan bintang ada logo apa? Tangan begini. Kayak nggone emoticon itu. Ada tangan begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini ya. Itu ada logo yin yang. Waduh, Taoisme. Ya. Kekuatan putih dan kekuatan hitam. Itu ada logo apalagi tulisannya kayak tulisan Sangsekerta apa tulisan India enggak ngerti saya. Ya. Dan mereka bangga dengan itu. Semua agama iki padha. Nah, terus nek padha kuwi njur piye leh mung ibadah. Kadang ndasmu gundul ngono. Bar kuwi terus kadang nganggo peci, bar kuwi salat terus kadang ning sinagog ngono. Kan padha kabeh. Nek padha mbok ditulise dadi siji ning KTP. Agama saya sekularis gitu, semua agama sama gitu. Jadi orang yang mengatakan semua agama sama itu justru dia sedang membuat agama baru. Benar tidak? Menurut saya semua agama itu sama. Itu sekte baru yang ente mau bikin. Karepe pengen mempersatukan, dia tidak akan pernah bisa mempersatukan, malah dia membuat agama baru, yaitu sekularisme dan liberalisme itu agama baru. Wong agama selain Islam itu juga menolak kok. Ya, dikatakan sama itu. I and you same. Aduh, same ngene iki. Itu sebuah kemungkaran ya. Dan hendaknya kita menjauhi orang-orang seperti itu. Almar'u ala dini khalilihi. Dulu di waktu saya muda itu saya beberapa kali menghadiri pertemuan mereka. Diajak debat, ente mewakili sapa kono terserah. Nanti kita berdiskusi, kita uji kebenaran keyakinan kita masing-masing. Nah semerintil waktu itu aku yo kemeropok yo kan. Oh iya ayo tantang yo ladeni ente jual gue beli nek cara wong kono ya. Ngono kuwi. Man tarakal bab sami al jawab. Wah. Barang siapa mengetuk pintu, dia akan mendengar jawaban dari dalam rumah. Ente sudah mengetuk pintu hatiku, maka ente berkewajiban mendengarkan bantahan saya untuk ente. Isile mau ngayal-ayalan, ra cetha ngalor ngidul kae. Bar kuwi tobat aku wis kapok pisan tok kuwi wae. Dan jangan diikuti. Ente nek diajak, ayo kita diskusi. Oh, rasa diskusi. Ngaji aja ini baca kitab akidah yang bener. Diskusi itu artinya kita sedang kulak penyakit. Subhat itu dilebok kayak gini. Kalau imun kita pas kuat, kalau imunnya pas lemah, ngerti-ngerti hilang indera perasa, pembau, berarti udah mulai terjangkiti apa? Ya virus-virus sekuler. Ruhama ubainahum, dan mereka sangat berkasih sayang di antara sesama mereka. Tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Kalian melihat mereka ruku', melihat mereka sujud, mereka mengharap keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat-sifat para sahabat. Surat Al-Fatah ayat 29. Wa syahidallahu taala li ashabin nabi bil khair. Allah mempersaksikan bagi para sahabat Nabi dengan kebaikan. Wa bi annahum khairu hadhil ummah, dan bahwasanya sahabat ini adalah sebaik-baik generasi umat ini. Kok nyatanya kok ada perang Jamal, kok ada perang Siffin, para sahabat berselisih sampai saling membunuh satu sama lain gitu. Syarat untuk menjadi orang yang baik itu tidak harus maksum suci dari kesalahan dan dosa. Tidak seperti itu, karena tidak ada orang maksum suci dari kesalahan kecuali para nabi. Adapun manusia selain nabi mesti salah. Gitu. Ya. Person sahabat itu tidak maksum. Tetapi ijma'nya para sahabat itu maksum. Karena Allah memerintahkan kita untuk mengikuti metodologi para sahabat di dalam beragama. Ngerti ya? Jadi personal para sahabat itu tidak maksum. Tetapi kesepakatan para sahabat itu mesti benar. Dalilnya ayat-ayat nanti sudah kita bacakan. Saya tambahkan ucapan Ibnu Mas'ud yang sering saya ulang, supaya saya tidak lupa dan mungkin teman-teman juga bisa menghafalnya. Ibnu Mas'ud mengatakan, "Man kana minkum muta'assiyan
Barang siapa di antara kalian ingin mengambil contoh suri tauladan yang baik, falyata'assa bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya ia mengambil suri tauladan dari para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annahum kanu abarra hadhil ummati quluba. Karena mereka adalah umat ini yang paling baik hatinya. Wa a'maquha ilma, paling dalam ilmunya. Wa aqalluha takallufa, paling sedikit pura-puranya. Wa ahsanuha hadiya, paling baik petunjuknya. Wa ahsanuha hala, kisah hidup mereka, perjalanan hidup mereka paling bagus. Qauman ikhtarahumullah, mereka satu kaum yang dipilih oleh Allah li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, untuk menemani perjuangan Nabi. Itu 6 keistimewaan disebut oleh Ibnu Mas'ud, keistimewaan para sahabat. Terus Ibnu Mas'ud mengatakan, fa'rifu lahum fadlahum, maka ketahuilah oleh kalian keutamaan para sahabat, wattabi'uhum fi atharihim, dan ikutilah jejak-jejak mereka, fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim, karena para sahabat itu berada di atas petunjuk yang lurus. Ya. Adapun beberapa kesalahan yang terjadi pada diri sahabat itu tenggelam dengan banyaknya kebaikan. Suami istri kan juga begitu. Gimana tuh? Yakrah mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha khuluqan akhar. Lelaki beriman tidak boleh membenci perempuan yang beriman. Jika dia membenci satu akhlak dari istrinya, ya, wah aku kira seneng nek bojoku ngene iki. Oh, fokus ini nggon sing ora disenengi kuwi tok. Sing disenengi liyane ora tak eling-eling. Ya, bendina gek wedang dicepaki sego, cepaki lawuh, klambine dikumbahke bareng ora tak eling-eling. Ya, jika dia membenci satu akhlak dari istrinya, maka dia ridho kepada akhlak yang lainnya. Itu namanya insaf, adil. Para sahabat juga begitu. Ada kesalahannya memang, tetapi kebaikannya telah menenggelamkan apa? Kesalahan tersebut. Jika dikalkulasi antara kebaikan dan keburukannya, menghasilkan apa? Radhiyallahu anhum. Allah sudah ridho kepada seluruh para sahabat. Itu hasilnya, outputnya lah. Kalau kita, ya, banyak kesalahannya, maido wae, gitu. Ngaji yo males, rongkrang-rongkrong, deletar-deletar, ya. Yang ngaji mesti ora tau khatam. Untuk mukadimah tok wis. Engko bar kuwi khataman karo bancaan ki mangkat. Sedenge ngaji tutup kendang yang ngono. Mukadimah karo penutupan tok. Isine blong gitu. Lawah enggak ada ini. Intinya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kuntum khaira ummatin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Hai para sahabat, engkau adalah sebaik-baik umat yang pernah dikeluarkan bagi manusia. Kata Allah Ta'ala. Nabi juga mengatakan, khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik masa, sebaik-baik generasi adalah generasi yang hidup di zamanku, kata Nabi. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi berikutnya. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi berikutnya. Itu yang disebut dengan al-qurunus thalathatul mufaddalah. 3 generasi yang memiliki keutamaan. Generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi atba'u at-tabi'in. Jadi gaya beragama kita, sikap beragama kita mengikuti 3 kurun generasi ini. Kuno is ben, karena tidak setiap yang modern itu mesti benar. Contoh teori modern sekarang sudah hancur lebur berkeping-keping. Teori Darwin. Manusia itu berasal dari kera yang mengalami evolusi. Ya. Kera, kethek yang merongos berjalan merangkak, ya, kemudian merongosi rada suda, mlakune rada ndegek, jengkeng-jengkeng sithik ning icik mendek-mendek. Kemudian buntute saya bujel. Lalu menjadi nenek moyang pertama manusia yang disebut Pithecanthropus erectus Palaeo japanicus mojokertensis. Wa akhwatuhum, dan saudara-saudara mereka yang lain. Antum meyakini itu? Ya, saya enggak. Saya meyakini manusia sebagaimana dikatakan oleh Allah, mereka adalah anak turun Adam. Sebagaimana dikatakan Nabi, manusia adalah keturunan Adam.
Idza mata ibnu Adama, jika telah mati anak Adam. Manusia itu anak Adam, bukan anak kera. Anak kera ceneh kowe. Kita kan manusia, dudu kowe. Wa ashabun nabihum afdalu man amila bid-dini wa fahmihi. Dan para sahabat Nabi adalah manusia yang paling utama di dalam mengamalkan agama dan di dalam memahami agama. Amalan para sahabat tiada tanding. Pemahaman para sahabat terhadap Al-Quran dan Sunnah tiada tanding. Kenapa? Karena amalan para sahabat, pemahaman para sahabat sudah diridhoi oleh Allah, sudah direkomendasi oleh Allah, direkomendasi oleh Nabi, direkomendasi oleh para sahabat sendiri, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan para ulama ahli sunnati wal jamaah. Gitu. Saya sering ngasih contoh orang membaca Al-Quran Sunnah tetapi dipahami dengan pemahaman ustadznya. Dan pemahaman itu tidak cocok sama sekali dengan pemahaman sahabat Nabi. Contohnya karena kita sudah menjelang Idul Adha ya, tentang penyembelihan. Ada sebagian saudara kita memahami bahwa darah yang haram itu darah yang mengalir. Darah yang mengalir itu darah yang berupa air cairan. Kalau sudah membeku itu bukan darah mengalir. Itu jenenge tahu Arab kata mereka. Dan itu ladzid, lezat katanya. Eman itu kalau ditumpahkan begitu saja. Itu dari sisi syariat aja sudah keliru. Belum kalau kita berbicara dari sisi medis. Awake dhewe itu mau donor aja kudu diperiksa ya toh. Saya itu mau donor nggak pernah berhasil. Ya. Kenapa? Lah karena kalau bekam itu harus nunggu setengah tahun dulu. Nah, sementara saya bekam itu sesasi, rong sasi, telung sasi bekam. Anjur kapan le arep donor ya? Kalau donor itu nggak boleh bekam. Kalau hari ini bekam, baru boleh donor 6 bulan berikutnya. Syaratnya nggak boleh bekam loh ya. Ya wes ora kanggo getihku. Ya. Nah, orang yang mau donor, orang yang mau transfusi saja diperiksa. Iku menungso, makanya terjaga. Apalagi hewan mangane ngawur. Ya. Kadang tumbuhan beracun dipangan. Ya, kemudian apalagi ya kolon jono wis dihendrim barang ya dipangan ya. Sehingga darahnya itu jauh lebih rentan untuk mengandung apa? Penyakit. Lah kok digawe tahu Arab sisan. Padahal saya mangan wong Jawa. Ora diwenehi jeneng tahu Jawa ngono wae. Anang mau orang Arab gawe saren ngono. Urung tumon aku. Tapi kenapa kok sing serban kok diuncalke nyang Arab ngono lho. Wong sing mangan ki raine kono gak. Dapurane kono gak. Dijenengi tahu Arab. Bukan berarti saya itu fanatis Arab, enggak, wong saya juga orang Jawa. Asli pakai shot, asli. Kemudian dari sisi syariat itu tidak cocok dengan pemahaman sahabat. Ayatnya itu kulla ajidu fima uhiya ilayya ala ta'im yat'amuhu illa ayyakuna mayyita aw lahma khinzirin aw damman masfuha. Katakanlah hai Muhammad, aku tidak mendapati ada makanan haram bagi orang yang makan kecuali jika makanan itu berupa bangkai satu, atau daging babi, atau darah yang mengalir, darah yang memancar. Darah yang memancar. Itu dipahami darah mengalir itu darah yang berupa cairan. Itu pemahaman siapa? Ya pemahaman imbu. Adapun para sahabat Nabi tidak memahami seperti itu. Dan saya sudah pernah bertanya langsung kepada salah seorang ulama di Mesir ya, namanya Syekh Samir Al-Hunaimi. Itu tahun 2011. Pertanyaannya rinci menyebut tentang makanan yang terbuat dari darah yang telah dialirkan ketika proses penyembelihan. Dan belum nemu saya ulama ya, benar-benar ulama yang menulis kitab-kitab fikih itu menghalalkan saren itu belum nemu. Saya secara pribadi. Ya baru nemu di negeri kita ini beberapa gelintir ini. Itu pun ditanya, itu dalilnya mana? Ini ayatnya. Kalau ayatnya ya benar, sepakat kita ayatnya itu betul ya, itu firman Allah Ta'ala. Cuma pemahaman kamu terhadap ayat ini itu pemahaman itu ngambilnya dari mana? Itu cetro, nggak ada sumbernya itu. Insya Allah Ta'ala. Makanya di dalam kitab tafsir At-Tabari, Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu Ta'ala anha, beliau ditanya juga oleh sahabat yang lain ketika memasak daging, ya baru saja disembelih lalu diberi daging terus dimasak ke dalam panci dikasih air. Lalu airnya mendidih. Ya, airnya itu kuahnya itu kan berubah jadi merah.
Betul nggak? Kalau daging segar baru dibeleh, antum godok itu kan mesti airnya kan berubah warna toh, jadi merah darah toh. Itu boleh nggak kita seruput itu, kita minum? Kata Aisyah boleh. Karena darah yang haram itu adalah daman masfuha, darah yang mengalir keluar ketika proses penyembelihan. Ya, ketika dibeleh, dia mengalir curu-curu-curu. Nah, darah yang metu itu loh, itu najis dan haram. Mau nanti dibuat gudir, mau nanti dibuat sentrat, mau nanti dibuat puding atau tahu itu tadi, ya, itu tetap haram. Mau dibikin es darah misalnya, ya dibikin es darah, dibekukan lalu dikasih perasa opo gitu ya, misalnya ekstrak apanya? Ekstrak buah naga. Ekstrak buah naga yang berupa serbuk itu diwur-wurke di atas darah tadi sebelum dibekukan itu. Sret itu. Lalu dimasukkan ke kulkas. Ya, kayak gula sithik, jadi es krim darah udah. Salam simbah darah, waduh. Itu tetap haram. Bahkan ketika dia dirubah menjadi sentrat darah, ya, lalu sentrat ini dipakai untuk makan ayam atau makan hewan ternak, maka hewan ini berubah statusnya dari hewan yang ma'kulu al-lahm, halal daging yang untuk dimakan, berubah menjadi apa? Jalalah, hewan jalalah. Hewan jalalah itu adalah hewan yang halal dagingnya, tetapi karena dia mengkonsumsi makanan yang haram, maka hewan ini berubah menjadi hewan jalalah. Statusnya gimana? Dia tidak boleh langsung dimakan. Ya, harus dikarantina terlebih dahulu di ruang isolasi. Sampai pengaruh makanan haram di dalam tubuhnya itu hilang. Baru kemudian boleh, ya. Seperti lele apa namanya? Lele WC gitu misalnya. Itu menganut prinsip tumpang sari ya, dhuwure WC ngisore lele. Ya, karena pembuangan itu adalah awal dari makanan gitu. Awal makanan itu adalah akhir dari pembuangan. Awal pembuangan adalah awal dari makanan. Wis ruwet e. Pokoke nek mangan aku nelek iki dadi pangan ngono. Nek aku buang iki bakal dadi pangan. Seperti itu. Nek aku mangan engko dadi buang gitu. Dadi meng rantai makanan gitu loh ya, antara lele dan ya kuwi mau. Maka lele ini yang memakan kotoran tidak boleh langsung dikonsumsi, harus dikarantina sampai hilang pengaruh zat-zat haram dari si lele tersebut ya, catfish, ikan kucing, seperti itu. Padahal sing mangani menungso loh, kucing sing disalahke. Iwak kucing. Gitu. Kemudian Aisyah mengatakan kalau tidak seperti itu maka kita harus mendelisik setiap tetes darah yang tersisa di dalam daging sebagaimana itu dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Dan tentu akan sulit sekali. Benar tidak? Wes toh, sak resi-resike ya iwak pitik, iwak sapi itu mesti akan masih ada sisa darah di dalam dagingnya. Benar tidak? Wong antum beli KFC aja, Klaten fried chicken, itu nek dibuka, wah itu kan, wah ini jendel-jendelnya abang ya, wah inilah letak kelezatan di sini. Itu halalan thayyiban mubarakan fi. Darah itu, iya, kan ya tahu Arab, ya beda. Ini tahu Arab yang alami di dan nek mau tahu ini kan digai-gai. Dan perbedaannya juga dia darah yang tersisa di dalam tubuh si hewan, bukan darah yang mengalir ketika proses sembelihan. Makanya termasuk kesalahan juga teman-teman ya, ketika menyembelih sapi wes sudah selesai disembelih itu ditusuk lagi. Leher yang sudah robek itu ditusuk, dikorek-korek itu. Itu tujuannya untuk memutus saraf dari otaknya si sapi yang menghubungkan dengan saraf yang ada di badannya. Gitu. Kalau leher itu disembelih dan sarafnya masih belum putus, jantung itu masih memompa. Dek gitu. Sehingga darahku keluar itu semakin apa? Semakin banyak. Tapi ketika antum boleh sekali tarik misalnya terus dicubles, langsung urat sarafnya itu yang di sini putus, sehingga hubungan antara otak dengan jantungnya sapi itu terputus. Ketika sarafnya putus maka jantung pun berhenti berdetak. Sehingga masih banyak darah yang ada di dalam
badannya sapi, dan itu teramat sangat mempengaruhi kualitas daging si sapi. Seperti itu. Jadi tidak boleh diokro-okro. Wes metode sembelihan Islam itu sudah paling bagus. Ojo ditambah-tambah ya, jadi kurang-kurangi. Dibelah yang cepet sogok. Ya, supaya yang cepet suwe yang salah awan. Nek rasa nggo belah ning kene lunga wae, gen dibeleh wong liya. Ada yang terlalu lambat ya belahnya di wet-wet. Iki dagingnya alot ingin kita nyambut gawe. Padahal jane ora alot, gaman mulai ketul. Ini ora gelem modal. Dadi tukang jagal kok tuku lading sithik karepe moh. Moh modal bayarannya kurang bengok-bengok cik njaluk imbuh ndas. Was. Jagal remuk. Jadi begitu. Pemahaman kita terhadap Islam itu harus cocok dengan pemahaman sahabat. Nah, berkaitan dengan darah mengalir tadi, kita ada di persimpangan jalan. Ini ada pemahaman orang sekarang yang tidak didukung. Wallahu a'lam sumbernya dari mana pemahaman itu. Kalau ayatnya sepakat kita. Dan di sini ada pemahaman Aisyah yang dipahami oleh para ulama ahli tafsir, para ulama fikih, para imam ahli sunnah wal jamaah. Kita ikut mana? Tapi nek sing iki dengan kengototannya, ya, naudzubillah min dzalik, dan tidak mau kembali kepada pemahaman para sahabat. Sahabat kalau Al-Quran ini dhuwur ndi? Al-Quran itu firman-Nya Allah, sahabat kan menungso. Itu. Jadi ketika ucapan sahabat bertentangan dengan Al-Quran, ya sahabat itu yang disingkirke. Masya Allah. Jadi kaya-kaya luwih pinter daripada sahabat. Jangankan sahabat, lah ucapan Nabi aja disingkirke kok. Hadis karo Al-Quran ini dhuwur ndi? Al-Quran firman Allah, hadis kan ucapan Nabi. Ketika ada benturan antara Al-Quran dan hadis, ya hadisnya disingkirkan. Kita pegang Al-Quran. Na'udzubillahi min dzalik. Seolah-olah dia lebih pandai memahami Al-Quran dibandingkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu mudahnya ya para pengikut hawa nafsu itu mengesampingkan hadis dan ucapan para sahabat radhiyallahu taala anhum yang sudah jelas direkomendasi oleh Allah dan Rasulnya. Wahum khairu manittaqallah. Mereka adalah sebaik-baik manusia yang bertakwa kepada Allah min hadhil ummati ba'da nabiyha sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah manusia yang paling bertakwa kepada Allah di kalangan umat ini setelah Nabi. Fakana al-maghbunu man hubina fi aqidatihi fihim falam ya'rif lahum qadrahum aw ta'ana ala ba'dihim wallahul musta'an. Maka orang yang orang tertipu adalah orang yang tertipu dengan akidahnya sendiri, kemudian dia tidak mengetahui kadar kemuliaan para sahabat, bahkan mereka berani mencaci para sahabat. Wallahul musta'an. Hanya kepada Allah saja kita mengadu dan meminta pertolongan. Antum kasih tanda ya. Nanti insya Allah pertemuan yang akan datang kita melanjutkan di halaman ke 50. Kemudian sisa waktu yang masih ada sebagaimana biasa akan kita gunakan untuk membaca beberapa soalan yang telah masuk. Ini via HP ya? Iya. Oh iya, siap. Sebentar, ini masih notifikasi ya. Pelendung ini. Iya, tafadhal. Atau belum ada soalan masuk ini di WhatsApp? Jika ada yang ingin bertanya langsung, silahkan. Ada? Kalau tidak ada, kita segera pulang dan bubuk manis ya. Oh, ini ada pertanyaan masuk. Alhamdulillah hari ini keluarga dan tetangga untuk pertama kalinya ikut duduk di majelis ilmu kajian sunnah. Kami memohon doa dan nasihatnya agar kami istiqomah dalam menghadiri majelis ilmu dan menuntut ilmu syar'i. Jazakallahu khairan. Keistiqomahan ini milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan yang sudah lama duduk di majelis ilmu pun tidak tahu apakah dia akan bisa istiqomah ataukah tidak. Maka agar kita diberikan keistiqomahan harus senantiasa meluangkan waktu dan cermat, teliti. Setiap kali melewati waktu-waktu yang mustajabah, kita mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan
keistiqomahan. Karena istiqomah itu merupakan derajat kewalian, istiqomah itu merupakan derajat karomah yang paling tinggi. Sebagaimana keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam kitab gimana itu? Jalan Allah versus jalan setan. Al-Furqan baina auliya'ir rahman wa auliya'i asyaiton. Perbedaan antara wali-wali Allah dan wali-wali setan. Itu karomah itu adalah sesuatu yang mungkin keluar dari hukum sebab akibat yang normal. Ya, khariqul adah. Orang itu kalau berjalan di atas air idealnya tenggelam kan begitu. Tetapi ada sebagian wali-wali Allah, sebagian orang-orang soleh. Dan wali itu orang paling bertakwa. Wali kok orang tahu sholat itu bukan wali. Ya. Wali kok memamerkan auratnya kemana-mana. Adza laisa min auliyaillah. Innama huwa min auliyai asyaiton. Na'udzubillah min dzalik. Nah, orang-orang yang bertakwa, orang-orang memiliki akidah yang lurus, ibadahnya bagus. Terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan karomah kepadanya. Ya. Berjalan di atas air kok tidak tenggelam. Tetapi karomah itu munculnya tiba-tiba dan tidak bisa dipamerkan. Dan itu salah satu derajat karomah. Tetapi derajat karomah yang paling tinggi itu adalah keistiqomahan. Ya, makanya kalau ada para pemuda ini, adik-adik SMP, adik-adik SMA, yang mereka tiap kali melihat wanita asing yang bukan mahramnya, dia bisa menundukkan pandangan dan istiqomah, ketahuilah dia adalah wali Allah. Mintalah doa kepada pemuda seperti itu. Pemuda loh ya. Ya nek penuma menundukkan ya wis wayahe. Tapi kalau pemuda di mana syahwatnya itu sedang membuncah, dia tetap bisa mengendalikan diri, tidak melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah, itulah wali Allah yang sesungguhnya. Mintalah doa. Kang Mas Wali, sowan kula mriki sepindah kula silaturahim jangkepipun angka kalih ngaturaken sarem gendis teh kopi sak jangkepipun. Jangkepipun angka 3 kula mriki nyuwun dipun tungakake supados kula saged istiqomah. Senadyan panjenengan iku lare tasih timur, tasih nem, ananging miturut kapitadosan kula panjenengan iki waliyun min auliya'illahi subhanahu wa ta'ala. Masyaallah. Jaluk ditungake. Sing dijaluki donga mung plonga-plongo. Wong iki ngopo? Jadi intinya adalah meluangkan waktu, ya, konsentrasi dan cermat melihat waktu-waktu yang mustajabah di sepertiga malam terakhir antara adzan dan qomat, ketika hari Jumat, ketika sedang berpuasa, ketika sedang safar, ya, ketika sedang sahur, ketika sedang berbuka, baik buka puasa sunnah maupun wajib. Angkat tangan, luangkan waktu untuk mengangkat tangan, meminta kepada Allah keistiqomahan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ketika sudah duduk di majelis ilmu, tinggalkan teman-teman yang dulu buruk itu. Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Nabi bersabda, "Man taraka syai'an lillahi awadahu Allahu khairan minhu." Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan mengganti bagi dia dengan ganti yang jauh lebih baik. Penyakitnya orang berhijrah, penyakitnya orang baru awal ngaji, dia takut ditinggalkan kawan karibnya. Kawan karib di dalam bermaksiat. Ya gimana ya, saya itu sama dia meskipun dia belum ngaji, tapi saya dengan dia itu sudah seperti sedulur Sinoraweti. Sekarang harus diganti. Ganti menjadi sedulur nek weruh wedi. Bukan sedulur Sinoraweti. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita berhijrah duduk dengan teman-teman pengajian, tetapi ketika balik ke kampung duduk lagi dengan teman-teman yang ahli maksiat, ya sehari 2 hari saja kita ngaji. Sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun, berikutnya kita akan diseret lagi untuk jatuh ke dalam kubangan kemungkaran. Waliyadzubillah. Ya, jadi tinggalkan teman-teman yang masih ahli maksiat, bukan berarti tidak mau tegur sapa, tetap tegur sapa. Mereka masih muslim, hak kita menunaikan kewajiban kita menunaikan hak mereka sebagai seorang muslim. Senyum, salam, sapa, ramah, kalau sakit ditengok. Tapi untuk menjadi kawan karib tidak boleh. Jangan. Berkawan kariblah dengan orang-orang yang soleh, para penuntut
ilmu. Tapi kan saya baru pertama. Nanti ketika sudah lama, semakin banyak kenalan kita dari kalangan orang-orang yang menuntut ilmu. Dan Allah akan ganti untuk kita saudara yang jauh lebih bagus. Saudara yang baik itu mengingatkan saudaranya ketika saudaranya keliru. Wah, aku iki wis ngaji kok, Cik, ngomprong wae. Aku ki ora nyengeni kowe mau ngelingke. Muga-muga nanti kita bisa sama-sama berjalan di atas jalan sunnah ini dan sama-sama nanti memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Dan didoakan. Jadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan suhbah salihah, berteman dengan orang-orang yang saleh. Yang ketiga, menjauhi ya kemungkaran yang pernah kita lakukan dan semua sarana yang bisa mengantarkan kita menuju kemungkaran tersebut. Misalnya dulu mendem, ya jangan koleksi botolnya senadyan meskipun sudah kosong. Karena itu mengingatkan kita pada kenangan manis. Kenangan pahit sebetulnya. Tapi menurut kita kan manis ya. Waduh, di saat malam yang sepi, angin bertiup sepoi-sepoi, bulan temaram melontarkan sinarnya yang menduduhkan hati. Ku duduk bersama sebotol cem-ceman kadal, ku habiskan malam itu. Waduh. Aku rindu masa-masa itu. Oh, gula ini ndi kene ya saiki yo. Nauzubillah min. Jadi sarana-sarana yang mengingatkan kita kepada masa lalu yang buruk itu harus dihilangkan semuanya. Suka ya chattingan dengan wanita yang bukan mahramnya. Gimana lah dia itu nyapa-nyapa terus ya lah kowe iki. Agur disapai kok bingung. Diblokirnya gampang toh. Gimana ya kalau diblokir ya? Eman gitu. Itu namanya kita bertobat tapi belum meninggalkan sarana-sarana yang bisa mengantarkan kita kepada kemungkaran. Biasanya tidak akan istiqomah yang seperti itu. Tidak akan istiqomah. Terutama teman ya, masih sok dolan bareng sama. Wah, sehari 2 hari, sebulan 2 bulan. Jadi 3 hal itu yang bisa saya sampaikan ya berkaitan dengan saudara kita yang baru pertama kali duduk di majelis ilmu. Kita sama-sama berdoa kepada Allah. Saya pun berdoa kepada Allah. Demikian pula para ikhwan yang lain berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keistiqomahan berjalan di atas jalan sunnah ini sampai nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Itu saja barangkali yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata, hal-hal yang kurang berkenan. Ya, jam 9 kita sudah harus selesai dan ini masih ada waktu 10 menit ya. Mari kita membubarkan diri dengan tertib ya, tetap menjaga jarak. Demikian bisa kami himbaukan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman mungkin belum tahu caranya bertanya ya, nanti bisa SMS kan ke kontak person yang ada di poster atau flyer pengajian itu. Kalau perlu pengen tanya dari rumah enggak apa-apa, dikirimkan dari rumah sekalian. Mungkin karena ini pertemuan pertama ya, beberapa orang bingung caranya melontarkan pertanyaan tapi tidak langsung piye, nek langsung aku isin nih. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.